Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya dari PT E01 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman atau tugas rangkuman saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni rangkuman pada bab ketiga. Di sini yang dibahas di bab ketiga yaitu hakikat mengenai belajar. Yang pertama, hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya terhadap aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta sehingga seseorang sudah merasa puas apabila menghafal sejumlah fakta yang di luar ada kepala. Ada pula yang berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan sehingga untuk memperoleh kemajuan, seseorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan belajar? Menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Santrok dan Yuse mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif bersifat permanen karena adanya pengalaman. Robert mendefinisikan belajar dalam dua pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan. Baik, yang selanjutnya adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto adalah yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari akan terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, misalnya pengetahuannya bertambah. Yang kedua yaitu pengetahuan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. Perubahan ini dapat berlangsung terus sampai kecakapan. Menulisnya menjadi indah dan sempurna. Dapat menulis dengan berbagai alat tulis dan dapat menulis bentuk untuk berbagai tujuan. Yang ketiga yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Dalam perilaku belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena bersifat menetap atau permanen. Misalnya, kecakapan seseorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan belajar terarah kepada seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin ia dapat capai dengan belajar mengetik. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek-aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang telah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Bagian B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu adalah yang pertama yaitu faktor intern. Faktor intern termasuk faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor jasmani meliputi faktor-faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Yang kedua yaitu faktor ekstern yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan lain-lain. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian orang tua. Ditinjau dari faktor pendekatan belajar, terdapat 3 bentuk dasar pendekatan belajar menurut hasil penelitian Biggs, yaitu yang pertama pendekatan surface, permukaan atau bersifat lahiriah. Yang kedua yaitu pendekatan deep, mendalam, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari dalam. Dan yang ketiga pendekatan achieving,
pencapaian prestasi tertinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan belajar. Yang pertama, memberikan paduan dalam merencanakan pembelajaran, apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Dan yang ketiga, siswa mengetahui apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya. Selanjutnya bagian yang C yaitu ingatan dan lupa. Seringkali dalam belajar, apa yang kita pelajari dengan tekun justru sukar sekali diingat kembali dan mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita temui sepintas lalu mudah melekat dalam ingatan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya kita telah pelajari. Secara sederhana, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami dengan ada beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya gangguan item-item informasi atau materi yang ada. Yang kedua, adanya tekanan terhadap informasi yang telah ada, baik secara disengaja maupun tidak. Penekanan ini terjadi karena ada beberapa kemungkinan. Dan yang ketiga, adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar. Dan yang kelima, pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan. Yang keenam, adanya perubahan urat syaraf otak yang lain dapat disebabkan oleh benturan, alkohol, obat-obatan. Yang ketujuh, sistem informasi yang masuk sudah rusak terlebih dahulu sebelum disimpan dalam memori permanennya. Hal ini dapat terjadi karena adanya tenggang waktu antara saat terserapnya informasi saat proses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek siswa. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar. Motivasi menurut Klotsky merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihalang oleh berbagai kesulitan. Adapun motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa. Motivasi tinggi dapat ditemukan dalam sifat dan perilaku siswa, antara lain A. Adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. B. Adanya perasaan dan keterlibatan afektif siswa yang tinggi dalam belajar. Dan C. Adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki konsentrasi belajar yang tinggi. Dalam model pembelajaran tersebut ada 4 kategori motivasi yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran dilakukan menarik, yaitu memberikan pengertian atau perhatian, yang kedua relevansi, yang ketiga confidence, dan yang keempat yaitu kepuasan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu teori belajar dan aplikasinya. Yang pertama, teori belajar kognitif. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti proses internal mental manusia. Tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, misalnya motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Manusia sangat dipengaruhi kejadian dan lingkungannya yang akan memberi pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Bahkan, belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma. Yang selanjutnya yaitu teori belajar koneksionisme. Sebagai tokoh dalam teori pembelajaran koneksionisme, Thorndike adalah pelopor yang mengakui adanya hubungan antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir yaitu teori belajar classical conditioning. Classical conditioning atau conditional classic ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia. Waktu Pavlov melakukan penelitian, proses perencanaan pada anjing melihat daya atau mendengar langkah kaki majikannya mendekat. Berdasarkan penemuan ini, Pavlov mengadakan eksperimen di laboratorium dengan cara anjing yang telah dioperasi kelenjar ludahnya diukur sekresi ludahnya. Dan yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.
Baiklah, itu saja dari saya, rangkuman dari bab 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.